sini ada cleaner. Cleaner ini adalah buat menyaring kotoran besar sebelum masuk ke sistem intake. Selanjutnya itu ada under filter. Ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang tidak tertangkap oleh pre-cleaner. Dan selanjutnya ini adalah primary filter. Ini berfungsi buat menyaring kotoran yang tidak tertangkap oleh secondary filter. Ya, selanjutnya di sini ada evakuator valve. Ini berfungsi untuk mengeluarkan air atau udara dari sistem air intake. Di sini ada komponen yang bernama ribbon filter yang berfungsi untuk memanaskan udara agar engine dapat dan cepat mendapatkan performa. Di sini ada turbocharge. Turbocharge berfungsi sebagai masuknya udara melalui turbin kompresor wheel, terus ke ruang pembakaran, lalu udara itu keluar melalui turbin wheel. Turbocharge berfungsi sebagai mengatur tekanan pembakaran supaya engine meningkatkan tenaga mesin supaya lebih power. Selanjutnya di sini ada komponen yang bernama turbocharge turbine housing inlet yang berfungsi sebagai masuknya udara dari exhaust manifold ke turbocharge. Selanjutnya di sini ada komponen yang bernama turbine housing yang berfungsi sebagai tempat dari turbine wheel dan turbine housing outlet yang dimana keluarnya udara terus melalui exhaust pipa untuk keluar. Di bagian tengah ini yaitu komponen bernama turbocharge bearing housing yang berfungsi sebagai bearing yang menghubungkan antara turbo kompresor wheel dan turbin wheel dengan pelumasan di dalam bearing. Ini ada komponen yang bernama kompresor housing yang berfungsi sebagai tempat atau rumah dari kompresor wheel dan kompresor plate, yang dimana kompresor wheel ini tempat untuk masukkan udara atau bisa dibilang udara disedot melalui kompresor wheel lalu keluar melalui kompresor outlet lalu masuk ke ruang pembakaran. Di dalam sini yang kayak kipas gini yang itu namanya turbocharge turbine wheel yang berfungsi sebagai penyedot udara buang atau exhaust manifold menuju muffler. Terus kemudian di bagian sini yang arah sana ini yaitu bernama turbocharge turbine housing outlet yang berfungsi sebagai keluarnya udara melewati turbin setelah melewati sistem pembakaran dan sebelum masuk ke muffler. Di sini ada komponen yang bernama turbocharge bearing housing oil inlet yang berfungsi sebagai masuknya oli untuk melumasi bearing housing. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada yang bernama turbocharge bearing housing oil outlet yang berfungsi sebagai tempat keluarnya oli setelah melumasi bearing housing. Di sini ada komponen yang bernama turbocharge kompresor housing inlet yang berfungsi sebagai masuknya udara bersih terhubung dengan air cleaner. Terus kemudian di sini ada bagian dalam sini ada turbocharge kompresor wheel yang berfungsi sebagai kipas di bagian turbocharge kompresor yang berfungsi untuk menyedot masuknya udara ke intake manifold. Kemudian di sini ada turbocharge kompresor housing outlet yang berfungsi untuk keluarnya udara dari turbocharge kompresor dan masuk ke intake manifold. Selanjutnya di sini ada turbocharge wastegate yang berfungsi sebagai pompa untuk membuka katup agar
udara yang keluar dari exhaust manifold bisa melalui bagian sini. Bagian sini aslinya bisa dibuka bila ada tekanan dari dalam, cuman di sini sangat keras untuk dibuka, jadi hanya bisa diperlihatkan saja. Kemudian jika tekanan yang dari exhaust manifold ini keluar melalui sini, berarti di sini tidak terlalu berputar dan di sini tekanan udaranya tidak terlalu besar. Jadi dari sini kemudian langsung ke exhaust pipa yang berada di atas alat berat yang untuk mengeluarkan udara. Di sini ada after cooler. After cooler ini memiliki lubang inlet dan juga outlet. Itu fungsinya buat mendinginkan udara bertekanan dari turbocharger sebelum masuk intake manifold untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya di sini ada komponen yang bernama exhaust manifold. Di sini bagian bolongan ini adalah inlet dari hasil pembakaran, terus kemudian masuk dan keluar lewat outlet. Exhaust manifold berfungsi sebagai manifold yang membuang udara setelah melewati sistem pembakaran dan menghubungkan keluar melewati turbin hingga membuang. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada muffler. Ini fungsinya buat meredam suara. Dan selanjutnya bagian sana ada yang namanya tuh exhaust pipe. Itu berfungsi sebagai pipa setelah melewati muffler. Di sini ada komponen yang bernama radiator. Radiator berfungsi sebagai pendingin, yaitu pendingin coolant atau sebagai pendingin engine. Baik, selanjutnya di sini ada yang di atas ini ada radiator upper tank. Ini berfungsi untuk menampung cairan panas yang dialirkan dari engine melalui upper tank hose. Ini mengalirkan cairan panas yang dari engine menuju ke upper tank radiator, dan terus cairan tersebut didinginkan oleh radiator mengalir ke bawah ke lower tank radiator, habis itu mengalir melalui lower tank hose menuju ke engine lagi. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya, nama komponen dari radiator yang di sini kita bisa lihat yang bergerigi, yang berbelok atau yang lurus. Jadi yang ini lurus ini yang dinamakan yaitu radiator tap, dan yang gerigi-gerigi ini atau yang belok-belok ini adalah radiator fins. Jadi fungsi dari ini adalah untuk menyalurkan air, dan yang satunya yaitu yang fins ini untuk menyebarkan air. Dan selanjutnya di sini ada radiator cap. Ini berfungsi untuk mengatur tekanan suhu dari sebuah tank radiator agar tidak panas atau dingin, agar sesuai dengan untuk mengatur suhu. Dan di sini ada itu radiator cap yang di sini. Ini dinamakan over pressure valve, ini yang besar ini, dan ini yang kecil bottom, dan yang pir ini yaitu vakum. Ya, selanjutnya di sini ada komponen yang bernama drain plug yang ada di bawah sini. Itu. Ini berfungsi untuk menguras air radiator. Yang di sini yaitu water pump. Ini berfungsi sebagai saluran atau ruang tempat mengalirkan air pendingin, coolant atau dalam sistem pendingin mesin. Selanjutnya di sini ada komponen yang bernama water pump pulley atau water pump gear yang berfungsi sebagai penggerak water pump dan fan cooler agar fan cooler ini berputar dan mendinginkan radiator. Lanjut di sebelah sini
ada namanya water jacket di sini. Ini dua. Fungsinya ini untuk menyalurkan cooling system atau air pendingin pada engine. Ini lubang saluran pendingin blok, dan di sini pendingin. Di sini saya memegang kerja yaitu termostat. Ini berfungsi sebagai pengatur siklus cairan pendingin, memastikan suhu mesin tetap ideal dan mencegah overheat. Yang di atas ini dinamakan main valve dan yang di bawah yaitu bypass. Jadi selanjutnya di sini ada yaitu thermostat housing. Ini berduduk di atas sini, sebelumnya ada termostat yang di dalam, lalu ditutupi oleh ini. Lanjut, di sini ada namanya reservoir overpressure vacuum hose di sebelah sini. Ini yang vacuum hose-nya. Fungsinya ini untuk penghubung selang penghubung dari radiator dan ke reservoir untuk menampung coolant saat tekanan dalam radiator. Dan di bawahnya ini ada reservoir breather hose yang ini, tutupnya ini. Ini adalah selang ventilasi yang memungkinkan pelepasan udara dari tangki reservoir agar tekanan stabil. Baik, di sini ada komponen alat kerja yang dinamakan cooling fan. Baik, komponen ini berfungsi untuk mendinginkan suatu perangkat atau mesin dengan menghembuskan udara ke bagian yang panas. Dan di sini ada bagiannya, yaitu sebagai tumpuan yang dinamakan pressure fan sebagai tumpuan di sini. Lanjut, di sebelah sini ada korosi atau corrosion resistor. Fungsinya ini untuk menyaring korosi pada engine. Selanjutnya di sini ada fuel tank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan fuel yang digunakan. Kemudian di sini ada fuel filter cap yang berfungsi sebagai penutup dari fuel tank dan bertujuan untuk sebagai tempat pengisian fuel. Kemudian di bagian sini nih, di bawah di kolong, di situ ada fuel filter outlet yang bertujuan sebagai keluarnya fuel melalui ke water separator. Selanjutnya ini ada priming pump. Priming pump berfungsi memompa manual menggunakan tangan jika speed pump ini tidak berfungsi secara otomatis dengan cara kita putar. Nah, lalu kita tekan. Selanjutnya fuel akan naik ke water separator lalu masuk ke bagian speed pump inlet. Selanjutnya di sini ada speed pump inlet yang dari fuel tank, terus dari lanjut ke water separator masuk ke speed pump inlet, dan di sini ada speed pump outlet yang menuju ke fuel filter. Nah, fuel filter ini bertujuan untuk menyaring kotoran yang ada di fuel supaya fuel bersih dan bagus untuk digunakan. Kemudian dari fuel filter masuk lagi ke FIP lewat FIP inlet. Lanjut, di sini ada FIP atau fuel injection pump. Fungsinya ini untuk memompa fuel menuju ke nozzle. Dan di sebelah sini ada HIP governor. Fungsinya ini untuk mengontrol jumlah bahan bakar
yang dialirkan oleh pompa bahan bakar individu ke masing-masing silinder melalui fuel. Selanjutnya di sini ada FIP delivery valve atau outlet. Ini berfungsi untuk keluarnya fuel menuju ke nozzle. Selanjutnya di sini ada fuel pipe atau pipa penyalur fuel dari FIP ke nozzle. Lanjut, di sini ada nozzle. Nozzle ini terletak di bagian sini pada engine. Ini. Dan sambil contoh ini. Ini fungsinya sebagai menyemprotkan fuel ke dalam ruang bakar. Dan nozzle ini terdiri ada beberapa ini komponen, dan di sini ada inlet saluran masuk pada nozzle, dan ini outlet saluran keluar dari nozzle menuju ke ruang bakar. Lanjut, di sini ada nozzle overflow, letaknya di sebelah sini. Jadi letaknya yang ini. Jadi arahnya sini. Fungsinya ini untuk mengembalikan fuel yang berlebihan pada nozzle menuju ke dikembalikan ke tangki solar atau full tank. Baik, selanjutnya di sini ada timing gear crankshaft gear. Ini berfungsi untuk gear yang terhubung dengan crankshaft untuk mentransfer tenaga putar ke crankshaft dan komponen lainnya. Lanjut, di sini ada nama komponen bernama timing gear, camshaft gear di sini. Fungsinya ini untuk memutar camshaft dan menggerakkan push rod pada engine overhead valve untuk menentukan buka dan tutup valve. Selanjutnya di sini ada crankshaft. Crankshaft ini berfungsi sebagai penggerak dari piston supaya piston naik dan turun, atau crankshaft ini berfungsi sebagai pengganti rotasi dari naik turunnya piston. Lanjut, di sini ada nama komponen, nama timing gear, oil pump gear. Fungsinya ini untuk menggerakkan gear ini yang digerakkan oleh timing gear camshaft dan memutar gear di dalam oil pump yang menghasilkan tekanan oli untuk lubricating komponen. Selanjutnya di sini ada komponen yang bernama camshaft. Camshaft ini berfungsi sebagai pengatur dari pembuka atau penutupnya intake valve atau exhaust valve. Ini ada katup valve yang dimana dipasangkan di bagian sini yang berfungsi sebagai masuknya udara pembakaran lalu sini lalu masuk ke ruang bakar. Kemudian ini adalah katup exhaust valve yang dimana diletakkan di bagian sini yang berfungsi sebagai katup pembuangan udara hasil pembakaran keluar melalui bagian bawah sini. Selanjutnya di sini ada komponen yaitu rocker arm yang berfungsi sebagai mentransfer gerakan dari camshaft ke push rod untuk mengontrol katup. Selanjutnya di sini ada komponen atau alat kerja yang dinamakan idler gear. Ini alat kerja gear kembali putaran yang menghubungkan timing gear, crankshaft dan camshaft. Berikutnya di sini ada alat kerja menggunakan operating yang big. Di sini ini ada pasangannya. Jadi di sini menggunakan small end.
Fungsinya yang kecil-kecil ini connecting rod yang terhubung di piston. Lalu yang besar di sini terhubung dengan camshaft. Ini berfungsi untuk sebagai tempat dudukan semua komponen di dalam silinder blok dan tempat menghasilkan tenaga. Selanjutnya di sini ada komponen yang dinamakan mental bearing bushing atau crankshaft main journal. Ini bantalan utama yang menahan crankshaft agar dapat berputar dengan minim gesekan. Lalu yang kedua ada connecting rod small end di sini, yang kecil ini. Lalu selanjutnya ini berfungsi sebagai bantalan pada small and connecting rod yang mengurangi gesekan antara piston-piston dengan connecting rod. Lalu di sini juga ada komponen ini dinamakan terus mental bearing bushing crankshaft main journal. Ini bantalan yang menahan gerakan maju mundur dan fly crankshaft. Selanjutnya di sini ada alat kerja komponen yang dinamakan vibration damper. Ini komponen yang dipasang di crankshaft untuk meredam getaran akibat putaran engine, mencegah kerusakan pada komponen lain. Alat kerja. Selanjutnya di sini ada komponen yaitu piston. Piston ini berfungsi sebagai komponen yang bergerak naik turun dalam silinder untuk mengompresi campuran udara, bahan bakar, dan menerima tenaga dari pembakaran. Kemudian di sini ada combustion chamber, berfungsi sebagai ruang tempat terjadinya pembakaran campuran udara dan bahan bakar yang menghasilkan udara untuk gerakan piston. Air compressor ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara menjadi lebih tinggi. Oke. Ini ada engine mounting. Ini berfungsi untuk menahan getaran engine agar tidak bergerak. Berfungsi untuk menahan getaran engine agar tidak bergerak secara bebas. Selanjutnya di sini ada cylinder head. Cylinder head berfungsi untuk menyekap silinder blok bagian atas sehingga berbentuk ruang bakar. Di sini ada engine body lifting point. Ini berfungsi untuk sebagai pengait webbing sling untuk mengangkat engine. Di sini ada starting motor. Ini berfungsi untuk mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk memutar rotasi flywheel pada mesin. Ini ada alternator. Ini berfungsi untuk menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu, sistem starter, kipas pendingin, pompa hidrolik, perangkat navigasi, dan komponen elektronik lainnya. Dan lanjut. Dan di sini ada bed. Ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari satu puli ke puli lainnya. Dan di sini ada power steering pump.